Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ahmad Zirini Zira dengan 3 NIM digit terakhir 065. Aku dari TRO Angkatan 2024 dan aku berasal dari kelas Praktikum C, Praktikum Sistem Embedded. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu terkait anatomi RTOS berkinerja tinggi, di mana kita akan menggunakan panduan arsitektur tingkat lanjut untuk orkestra memori, sinkronisasi, dan komunikasi data dalam sistem tertanam yang kompleks. Jadi prosedurnya kita akan memperlihatkan dari teori yang sudah kita urutkan, kemudian kita akan masuk ke bagian codingan yang sudah kita jalankan, dan kita akan masuk ke hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Kita masuk, yang pertama itu terkait membangun sistem melalui 5 pilar arsitektur. Dimana yang pertama itu adalah expansion dengan skapabilitas multi MCU terdistribusi. Kita menggunakan ORT protokol distributed object. Lalu ada data flow, dimana kita akan menggunakan komunikasi dan pipa data antar task, itu dari notifikasi, buffer, dan QoE set. Lalu kita akan masuk ke sinkronisasi yang menjaga keteraturan eksekusi, yaitu dari semaphore, event group, dan timer. Lalu ada core execution, di mana dia adalah control task dan proteksi atomis. Di situ dia akan bekerja secara critical section dan task suspension. Yang terakhir adalah foundation atau fondasi, itu seperti dia sebagai manajemen memori dan alokasi sumber daya. Selanjutnya kita masuk ke bagian spektrum fragmentasi dengan fleksibilitas manajemen memori. Yaitu di sini bisa teman-teman lihat dalam bentuk fleksibilitas risiko fragmentasi, itu dari rendah ke tinggi. Dia masuk ke HIP 1. HIP 1 itu paling sederhana. Dia mengalokasikan blok tanpa kemampuan membekaskan memori dengan nol risiko fragmentasi. Kemudian di HIP 2 itu memungkinkan free dan menggunakan algoritma best fit. Itu rentan terhadap fragmentasi ekstrim jika ukuran objek bervariasi. Kemudian masuk ke HIP 3. HIP 3 itu di wrapper thread safe untuk malloc dan free dengan standar compiler. Lalu kita masuk ke HIP 4. HIP 4 dengan optimal untuk mayoritas sistem, menggabungkan blok memori yang bebas ke berdekatan atau coalescing untuk meminimalkan fragmentasi, di mana dia akan menyesuaikan ke fleksibilitas, yaitu dari rendah ke tinggi. Dan yang terakhir itu HIP 5, fleksibilitas tertinggi sebagai identik dengan HIP 4. Namun, dapat mendistribusikan alokasi melintasi beberapa wilayah memori fisik yang terpisah. Kita masuk ke alokasi statis, mengeliminasi resiko kehabisan memori saat runtime. Nah, di sini ada dua ya, yaitu dynamic heap dan static allocation. Dynamic heap ini dia itu bergantung pada RAM yang tersisa saat aplikasi berjalan, dan dia beresiko gagal jika memori terfragmentasi. Kemudian pada static allocation, dia itu seluruh RAM untuk task dan QoE dialokasikan pada saat kompilasi. Memorinya itu bakal dijamin tersedia sebelum kode dieksekusi, dan dia tidak memerlukan heap dinamis, di mana arsitektur safety critical itu mewajibkan alokasi statis untuk memastikan prediktibilitas absolut. Kita masuk ke intervensi presisi terhadap siklus eksekusi task, di mana di API, suspensi itu menghentikan task dari scheduler secara absolut, terlepas dari prioritasnya. Jadi, di sini ada dua ya, yaitu dari task A sebagai high priority dan task B sebagai low priority. Nah, di sini, di Vita suspendnya itu, dia itu akan membukukan state task secara instan dari siklus CPU dialihkan sepenuhnya. Sedangkan di task resume, dia akan mengembalikan task ke antrian yang ready dan melanjutkan eksekusi tepat dari titik penghentian. Jadi seperti ilustrasinya sebagai berikut ya. Dari Vita suspend, dia akan masuk, membukukan state secara instan. Selang waktu, dia akan menggunakan Vita resume lagi yang akan kembali ke posisi ready. Kemudian matriks mekanisme proteksi dan sinkronisasi, di mana ada tujuan utamanya dari critical section, mutex, dan binary counting semaphore. Bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian dia ada mekanismenya dan priority inheritance-nya. Semuanya ada perbedaannya ya, dari critical section, mutex, dan binary counting semaphore itu sendiri. Lalu di mutex ini dia akan mengeliminasi inversi prioritas melalui pewarisan prioritas, di mana di sini dari task low itu di langkah pertama ya, task priority rendah akan memegang mutex, task prioritas tinggi akan terblokir menunggu mutex tersebut. Lalu di langkah kedua, tanpa perlindungan, task prioritas menengah dapat mengambil alih CPU, lalu menunda task rendah secara permanen, ya, sebagai priority inversion. Lalu di langkah ketiga,
priority inheritance-nya di RTOS secara otomatis dia akan mengangkat prioritas task rendah menyamai task tinggi. Jadi dia akan boost gitu di langkah ketiga ini. Dan langkah keempat, mute X dilepas, prioritas task rendah dikembalikan ke normal, dan task tinggi dapat melakukan eksekusi. Seperti itu. Lanjut ke sinkronisasi multikondisi melalui event group, di mana dia akan melampaui batas semafor tunggal dengan memantau array bit flags. Di sini dia akan terlihat ya, di sini ada tombol push button atau tombol switch, yaitu dari sensor ready, di mana task atau ESR mengatur bit individu dalam grup, dan dia itu maksimal 24 bit per grup. Lalu ada network up sebagai bit 1 dan timer expire sebagai bit 2. Masuk ke logika AND dan OR, dan itu masuk ke event logic gate ya, logic gate. Lalu di task penerima itu akan aktif. Kemudian task itu tuh dapat diblokir secara efisien untuk menunggu kombinasi kondisi, di mana itu ada kondisi AND atau salah satu dari banyak kondisi, yaitu kondisi OR. Nah, di event group ini dia memegang peran krusial dalam sinkronisasi arsitektur terdistribusi multi MCU. Gitu. Kemudian kita masuk ke manajemen waktu asinkron dengan software timer. Di sini ada dua, application task dan timer daemon task. Nah, di sini di application task dia itu tidak melibatkan eksekusi, dan dia akan callback timer berjalan secara independen dari alur kerja task utama. Sedangkan task atau dari timer daemon ini, RTOS itu akan mendedikasikan satu daemon task khusus untuk mengolah semua software timer. Seperti ini. Kemudian task itu akan jarak jauh dapat memulai, menghentikan atau mereset timer secara dinamis tanpa perlu mengubah parameter dari kompilasinya. Bisa teman-teman lihat dari ilustrasi yang sebagai berikut aja, buat memudahkan kita untuk memahami. Kita lanjut dari task notification, yaitu jalur komunikasi ultra ringan, di mana dari task notifikasi itu akan dikirim langsung ke control block dari task penerima dan tidak memerlukan objek RAM eksternal, di mana dia akan performanya lebih cepat dengan jejak memori minimum dan sangat ideal untuk pipeline data one-to-one. Nah, dibandingkan dengan objek tradisional, dia itu membutuhkan inisialisasi memori dinamis atau statis yang terpisah, dan pemeliharaan antriannya itu dengan menggunakan QoS dan semafor. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yaitu dari pipa data, aliran kontinu dengan pesan diskrit, di mana perbedaannya itu seperti stream buffer, dan di sini akan digunakan sebagai penanda dengan trigger level. Dia akan seperti arus yang dirancang untuk aliran byte berkelanjutan. Seperti data audio atau sensor, task penerima itu hanya dibangun ketika jumlah data mencapai trigger level yang telah ditentukan. Yang kedua ada message buffer, di mana dia akan menggunakan inisialisasi atau bentukan seperti header, yaitu panjang pesan, dan membungkus data berukuran variabel menjadi pesan diskrit. RTOS kemudian secara otomatis menambahkan header panjang pada setiap pesan untuk menjaga integritas batas data. Selanjutnya ada pemantauan sentral tanpa polling melalui QoS set. Dia akan menghindari pemborosan siklus CPU yang terjadi jika melakukan polling pada banyak objek secara bergantian, yaitu ada QoE A, B, semafor X, dan semafor Y. Dia akan masuk ke central task ya. Kemudian dari sini dia akan masuk ke mekanisme sentralisasi yang memungkinkan satu task untuk diblokir pada banyak QoS dan semafor secara bersamaan dengan eksekusi instan yang task akan natif dibangunkan segera setelah data atau sinyal tiba di salah satu objek yang dipantau dalam set. Lalu ada kapabilitas terdistribusi melintasi batas perangkat keras dengan konsep membawa prinsip sinkronisasi RTOS keluar dari silikon tunggal. Di sini ada dua ya, MCU1, MCU2, dengan menggunakan protokol transport dari UART itu sendiri. Dengan objek RTOS yang terdistribusi, mengubah event group dan software timer lokal menjadi objek global. Dan jika sebuah batas triggernya itu dicapai di MCU1, maka atas di MCU2 itu akan langsung responnya. Dan ini itu berfungsi sebagai tulang punggung dari interkoneksi yang mengirimkan state change dengan latensi yang minimal. Lalu kita masuk ke orkes harmonis, di mana topologi dan distribusi multi MCU. Nah, di sini di MCU yang pertama itu akan memori statis itu menggaransi stabilitas subsistem yang sensor itu sendiri punya. Dari MCU Core 1, dia itu akan memori statis menggaransi stabilitas dari subsistemnya ya. Lalu dimasukkan ke stream buffer yang ke langkah kedua, di mana dia menggunakan perintah dari ast function dari extreme buffer send data, yaitu dari stream buffer itu sendiri, dan akan dikelola masuk ke dalam event group, yaitu dari logika N. Nah, di sini event groupnya itu akan mensinkronisasikan logika lintas chip,
masuk ke jalur UART protokol, kemudian masuk ke MCU kedua, yaitu sebagai QUI setnya. Di sini ada QUI create, expand group set bit, dan task notification. Nah, dari sini QUI set itu akan memusatkan pengambilan keputusan akhir tanpa siklus tunggu atau zero polling. Nah, dan seluruh pilar RTOS ini akan bekerja bersamaan secara deterministik, efisien, dan real time. Oke, selesai. Kita akan masuk ke pembahasan dari codingan. Di sini ada codingan yang pertama, itu dari SP dulu aja. Kita akan mempercepat, di mana di sini kita menggunakan file RCMNC dengan deskripsi program SP FreeRTOS Advanced dan demonstrasi penggunaan event group dengan multiple bits and or waiting. Jadi teman-teman lihat di sini kita menggunakan codingan sekitar 170-an. Di sini dengan perbedaan penggunaan fungsi masing-masing perintah coding logika program. Di sini ada yang untuk menginisialisasi konfigurasi, ada untuk mengatur level, membuat event group baru dengan nomor expand group create, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita menggunakan perintah void, if, while, dan include. Jangan lupa. Nah, di sini kita menggunakan SDIO dengan freerts.h, freerts task, event group, GPIO, dan config. Kemudian di platform IO-nya ini enggak semuanya terpakai. Karena kenapa? Ini hanya pilihan jika kita menggunakan berbeda tipe dari SP. Kalau misalkan kita menggunakan SP DevKit, kita menggunakan yang ini. SP Lolin S2 yang ini, SP S3 yang ini. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian STM. STM itu ada di sini. STM itu untuk main C dan untuk platformnya. Seperti ini, dia lebih simple. Dia hanya menggunakan 30-an baris logika pemrograman. Yang di sini kita menggunakan include, void, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan platform IO-nya itu dari Bluepill. Namun di sini juga singkat ya, yaitu platformnya sebagai berikut: board, framework, upload protokol, debug, monitor speed yang sama. Kemudian kita menggunakan multinya ini gabungan dari SP dan STM itu sendiri ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita menggunakan multi dari sini aja. Search make list di sini. Dia agak sedikit berbeda harusnya. Nah, di sini multinya sepertinya ada sedikit perbedaan yang jelas ya. Di sini tertata bahwa dari multinya itu dia dari event group yang terdistribusi. Jadi dia ada sedikit perbedaan. Kita akan masuk ke bagian video percobaan. Nah, di sini video percobaannya pada percobaan SP32. Yaitu di sini. Sebentar, harus bahas advance. Nah, di sini. Oke. Kita build dulu. Sudah kita build, sudah dibuild sukses, kita akan upload. Kemudian di sana akan terdeteksi kita menggunakan COM6. Dia akan membaca. Kita tunggu hingga sukses. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan melihat hasil yang muncul di sistem RTOS SP32 bahwa dia sudah berjalan. Yaitu akan memunculkan tanda di sini di MPU 9250-nya itu berhasil terhubung. Nah, ini bentuk rangkaian yang sudah kita buat. Kita menggunakan di sini ada berbagai macam komponen, yaitu dari SP32, ada dari MPU, ada dari LED, ada dari LCD, dan lain sebagainya. Lalu kita menggunakan ini juga, ada perputaran dari yang LED. Nah, dia akan memunculkan gironya dari RTOS. Di sini dia akan muncul untuk di LM35. Kita juga menggunakan LM35. Maaf, aku sudah lupa menyebutkan. Karena di sini tertera LM35, dia akan memunculkan data suhu yang sudah terdeteksi, bahwa di sini terlihat real time 24 derajat, maksimal atau rata-ratanya di 24,2.
seperti itu. Ini ada sensor MPU atau accelerometer. Di sini ada OLED dan ini ada potential dan LED. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan RTOS atau kita akan membuat ESP kita bisa bekerja secara multitasking dengan banyak task sekaligus. Jadi kita akan membaginya menjadi beberapa prioritas. Nah, di sini prioritas yang paling tinggi atau yang diutamakan itu adalah pembacaan potensio dan LED. Ini jika kita putar, nah ini pembacaan nilai LED ini yaitu dari ADC ke DAC sangat cepat atau beberapa milisecond ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan ini, task yang lain atau prioritas di bawahnya itu di stop atau dibekuin. Nah, ini buat prioritas tertinggi dan juga update LCD-nya. Ini juga prioritas tertinggi. Lalu prioritas di bawahnya itu ada pembacaan gerakan sensor MPU dan juga layar di OLED-nya. Jika kita geser atau kita miringkan, ini MPU-nya akan berubah nilainya. Ini prioritas di bawahnya. Lalu prioritas yang paling bawah lagi itu membaca sensor suhu ini dari thermocouple dan juga LM35 nya. Jadi ini prioritas paling rendah dan dijalankan setiap 1 detik saja. Oke, udah jelas ya harusnya. Jadi di sini dimulai ketika program sudah berjalan, dia akan masuk ke bagian perintah di mana ada kita menggunakan 3 sensor, yaitu dari LM35, gyro, dan dari MPU. Nah, di sini yang pertama kita akan menggunakan prioritas dia. Jadi prioritas mana yang kita dahulukan, maka prioritas lain akan ya dinonaktifkan. Begitu juga yang lain, seperti dari giroskop, kemudian dari LM35 dan lain sebagainya, dia akan disesuaikan mana prioritas yang akan memulai pengaktifan terlebih dahulu dan kemudian yang lainnya itu akan terhenti. Seperti itulah definisi dari free RTOS. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Thank you.